kita bisa bertemu kembali di ibadah anak generasi Yoel. Coba Kak Indah lihat, wah sudah ganteng dan cantik. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama, untuk adik-adik yang masih tiduran, ayo bangun-bangun. Kita mau berikan posisi yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Yang masih makan, yang lagi main, ditaruh dulu dong makanan dan minumannya. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi kita mau tetap sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Yang kedua, saat nanti ibadah berlangsung, adik-adik bisa ikut berekspresi, bisa ikut bernyanyi, melompat, menari, dan jangan lupa dengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, nanti saat aktivitas, adik-adik bisa mengikutinya dengan semangat. Jangan lupa video atau post di Instagram dan tag Joel Kids Ministry. Yang keempat, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfernya di nomor rekening yang tersedia. Yang kelima, saat nanti ibadah telah selesai, adik-adik dan papa mama bisa mengambil waktu untuk berdoa. Kita mau mengucap syukur, kita bisa ibadah walaupun di situasi seperti ini. Oke deh, sudah siap? Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. 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 Selamat sore adik-adik semua, papa mama yang siap untuk beribadah, lambaikan tangan. Yeay. Saya percaya semua anak-anak sudah siap ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa dulu. Saya mau ajak anak-anak pejamkan mata dan angkat tangan. Kita berdoa sama-sama. Tirukan kakak berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya percaya. Kasih setiamu tidak pernah berakhir. Selalu baru Dalam hidupku. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kuasamu, kasihmu tetap sama menjamah hidupku, merubah hidupku, melawat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Semua katakan amin. Generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik. Bentar. Kak Eka lupa ternyata. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Posisi siap. Kita akan suarakan Yoel kita. Amin. Generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik. Genyo, asik. Haleluya. Siapa yang semangat memuji Tuhan? Saya. Semuanya berdiri ya. Ikuti gerakan Kak Nova, Kak Joy dan Kak Keke. Kita mau mendaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di
kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Siap. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Di kanan kau ada, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. di kanan kau ada, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus, karena Engkau Yesusku. karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Haleluya! Generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Geyo, asik-asik, jos. Siapa yang senang muji Tuhan katakan haleluya. Yang senang muji Tuhan katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Yeay. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau kasih gerakan yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Kita mau nyatakan pujiannya, kita mau nyatakan kuasanya hari ini, amin. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku, Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Katakan haleluya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, haleluya, ku datang padanya. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu. Yesus sayang aku, Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku. Yesus sayang aku, Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia
selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, haleluya, aku sayang Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus sayang aku, Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Yesus sayang aku, Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati, Yesus selalu di hati, Yesus selalu di hati, Yesus selalu di hati. Haleluya. Semuanya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saatnya kita mau menyembah Tuhan. Saya mau ajak anak-anak pejamkan mata, ambil sikap yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita punya Bapa surgawi yang sangat baik, selalu baik setiap hari. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku panggil Dia Bapa. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau
ajak anak-anak di rumah, pejamkan matamu. Ada Bapa Surgawi yang sangat baik. Saat kita menyembah, Dia datang memeluk setiap kita, anak-anak di rumah masing-masing. Pejamkan matamu, nah, angkat tangan. Kita mau nyanyikan lagu ini, ku nyanyi haleluya. Ada Bapa Surgawi yang hari ini ada bersama-sama kita. Panggil Dia Bapa, panggil Dia Bapa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, ku nyanyi haleluya. Bapa, sekali lagi angkat tanganmu lebih sungguh lagi, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Bapa, Engkau Baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh lagi. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Ayo adik-adik di rumah, kita akan berdoa, kita akan datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita. Teman-teman bisa tutup matanya, pejamkan matanya. Kita akan berdoa. Kak Yusa akan pimpin di sini. Adik-adik semuanya, teman-teman semua di rumah berdoa. Ya, pejamkan matanya. Teman-teman juga boleh angkat tangannya kepada Tuhan. Karena Tuhan baik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Wah, luar biasa. Ayo kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa bersama dengan teman-teman kami. Anak-anak dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan baik. Kami percaya Bapa selalu hadir dalam hidup kami. Sekalipun kami anak-anak belum mengenal Engkau, belum mengerti Engkau, tapi kami percaya dalam hati kami bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau selalu mengasihi setiap anak-anak, memeluk anak-anak, menggendong anak-anak. Bahkan ketika anak-anak sudah besar sekalipun, Tuhan tetap memeluk anak-anak, mengasihi setiap anak-anak. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Engkau hadir di setiap hidup kami dan Engkau memeluk setiap kami. Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Luar biasa. Yes. Saya percaya teman-teman tetap bersuka cita. Saya percaya teman-teman adik-adik semuanya tetap semangat ya. Tetap mengasihi Tuhan. Kondisinya apapun. Nanti saya mau ceritakan sesuatu yang seru. Saya ajak teman-teman kita saat ini berada di dekat Sungai Yordan ya. Kira-kira di kota Yeriko ya. Di belakang saya ini ya teman-teman bisa lihat reruntuhan sebuah tembok. Para ahli menggalinya lalu mengukurnya. Berapa kokohnya, berapa besarnya dan semua orang terkagum betapa tembok ini bangunan yang sangat besar dan hari ini menjadi puing-puing timbunan ya. Mereka perlu gali untuk melihat betapa besarnya tembok ini dan mungkin mereka menyusun ulang dan batu-batu ini menjadi saksi betapa dahsyatnya Tuhan kita. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Ya luar biasa. Batu-batu ini menjadi saksi betapa hebatnya Tuhan kita. Bahkan batu-batu yang belakang ini pernah menjadi sebuah tembok yang sangat tinggi. Yang mustahil dirobohkan oleh manusia. Tapi Tuhan bisa merobohkannya. Karena Tuhan kita hebat. Wah sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang hebat. Ya luar biasa. Kalau begitu teman-teman kita tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu menolong setiap kita. Dia selalu menemani setiap teman-teman di rumah. Bahkan ketika teman-teman lagi sendiri, sedang sendiri. Mungkin papa mama sedang pergi di rumah sendiri. Jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan sayang terhadap setiap kita. Kita tidak sendiri. Amin. Ya, amin. Siapa yang percaya lambaikan tangannya, tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Wah luar biasa, katakan sama-sama Kak Yusa, Tuhan Yesus, I love you. Ya luar biasa, kita mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus dahsyat. Dan Tuhan Yesus telah terlebih dulu mengasihi kita. Nah teman-teman, saya mau kasih cerita tentang seorang tokoh yang paling terkenal pada waktu robohnya tembok di belakang saya ini. Tokoh itu namanya Joshua. Ya, Yosua dalam bahasa Indonesianya Yosua. Siapa di sini ada yang namanya Yosua? Ada juga ya? Wah mungkin ada ya. Nanti kalau ada yang namanya Yosua, tolong chat nama saya Yosua Kak. Ya, luar biasa. Ya, Yosua yang saya ceritakan ini dulunya adalah seorang abdi atau pelayan dari seorang pemimpin besar yang namanya Musa. Dia adalah pelayannya. Dia melayani Musa, kemanapun Musa pergi, mungkin dia membawakan tongkatnya, mungkin dia membersihkan sepatunya, mungkin dia membawakan jubahnya, atau membawakan peralatan-peralatan pribadi Musa ketika Musa melayani. Dan Musa sangat luar biasa, abdi Musa yang namanya Yosua, pelayan yang namanya Yosua ini, dia sangat mengasihi Musa. Dan yang luar biasa, dia sangat mengasihi Tuhan. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Lambaikan tangannya dong. Semuanya dong. Wah luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wah luar biasa. Semua anak-anak mengasihi Tuhan di sini. Saya berhadapan dengan teman-teman yang cinta Tuhan seperti Yosua ya. Seperti Yosua. Nah, pada waktu Yosua masih bersama-sama dengan Musa, tiba-tiba Tuhan bicara sama Musa. Musa, kamu harus pilih satu orang untuk menggantikan kamu. Mungkin Musa mulai berpikir siapa yang akan menggantikanku. Mungkin ini para jenderal-jenderalku yang hebat-hebat. Para pemimpin-pemimpin suku-suku yang hebat-hebat. Yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Mungkin Musa berpikiran seperti itu ya.
Tapi Tuhan berkata, yang akan menggantikan engkau, orangnya tidak pernah jauh-jauh dari engkau. Dia adalah hamba-Mu sendiri, seorang muda, namanya adalah Yosua. Ya, dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengurapi Yosua di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, jadi gambar ini adalah peristiwa. Kalau zaman sekarang bisa difoto, dulu belum ada foto ya. Jadi orang mengira-ngira gambarnya seperti ini. Dan gambar ini, lukisan ini adalah menceritakan tentang bagaimana Yosua diurapi oleh Tuhan melalui Musa. Dan sejak itu ketika Yosua diurapi oleh Tuhan, maka Yosua memiliki tanggung jawab yang besar. Ya iya, diurapi Tuhan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang dahsyat. Saya percaya juga teman-teman di sini adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Percaya enggak? Coba yang percaya, lompat 3 kali. 1, 2, 3. Ya. Ya, luar biasa. Ya, kita percaya. Wah, buat apa? Yosua diurapi oleh Tuhan. Pasti untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Sebab Yosua punya tanggung jawab yang besar sekali. Yaitu memimpin bangsa Israel. Memimpin kemana? Memimpin memasuki negeri Kanaan. Dan di negeri orang-orang Amori. Ya, dan suku-suku yang lain di sana. Nah, negeri itu bukan negeri yang kosong. Tapi negeri itu penuh dengan bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Kira-kira ini tanggung jawab yang besar enggak? Besar sekali teman-teman. Sementara orang Israel bangsa apa? Bangsa bekas budak, tidak terlatih berperang, ya kan? Dan sehari-hari cuma jalan-jalan di padang gurun selama 40 tahun ya. Tidak ketemu siapapun ya. Tidak pernah terlatih untuk berperang. Mereka hanya jalan dari hari ke hari. Mungkin kalau ototnya yang paling kuat cuma kakinya gede-gede. Karena mereka berjalan terus ya. 40 tahun teman-teman. Nah, jadi ini masalah yang sulit sekali bagi Yosua. Ya, bangsaku bagaimana mau menghadapi orang-orang yang hebat-hebat di sana. Penghuni daerah ini yang temboknya gede-gede, yang temboknya besar-besar. Bahkan para peneliti mengatakan di atas tembok ini bisa untuk balapan kuda. Berarti tebalnya luar biasa. Pakai linggis, wah berapa tahun itu kalau mau menghancurkan. Wah baru mendekat saja orang-orang sudah menghujani dengan senjata-senjata ya. Pasti sangat sulit dan tidak mungkin dirobohkan oleh manusia. Oleh karena itu Yosua dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri teman-teman. Sebelum dia memimpin pasukannya, dia berdoa berlutut. Pada hari itu tiba-tiba ada sesosok bayangan muncul di hadapannya. Yosua yang selalu waspada, dia mungkin ambil pedangnya. Lalu dia tanya, kamu siapa? Lawan atau kawan? Lalu orang ini tidak menjawab, aku kawan, aku lawan. Enggak menjawab. Dia berkata, aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Wah, Yosua luar biasa. Dia bersuka cita, dia senang. Sebab dia tidak perang sendiri. Wah, temannya boleh loyo-loyo. Temannya boleh tidak punya otot yang kuat untuk berperang. Tapi yang menyertai dia adalah panglima bala tentara Tuhan yang hebat. Yang mungkin tidak kelihatan oleh manusia. Tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Lalu Tuhan kasih strategi banyak sekali. Ketika dia menghadapi tembok yang besar di belakang saya ini, yang sudah runtuh ini, apa yang terjadi teman-teman? Tuhan berkata sama Yosua, kamu cara merobohkan tembok ini adalah dengan cara mengelilingi, dikelilingi
tembok itu dikelilingi sehari 1 kali. Orang-orang yang melihat itu bingung, ini mau perang atau mau jalan-jalan. Kenapa tiap hari cuma jalan-jalan? Ya, orang melihat ya dari atas, para musuhnya orang-orang Yeriko melihat mereka berputar-putar. Ngapain mereka ini? Wah, atau mereka mungkin lagi berpikir mana lubangnya. Di 7 hari dikelilingi. Dan pada hari yang terakhir harus dikelilingi 7 kali. Dan setelah mereka mengelilingi pada putaran yang terakhir, mereka harus membunyikan sangkakala dan mereka harus bersorak-sorak. Apa yang terjadi teman-teman? Pada putaran yang pertama tidak terjadi apa-apa. Mungkin mereka pada diketawain dari atas tembok itu. Ya mungkin mereka berkata cuit-cuit dan sebagainya ya. Ngapain itu pada keliling-keliling ya. Lalu pada putaran kedua tidak terjadi apa-apa. Pada hari yang ke-7 diputari 7 kali. Pada putaran yang ke-5 tidak terjadi apa-apa. Putaran ke-6 tidak terjadi apa-apa. Orang-orang yang di atas tembok dan yang siaga perang menjadi tidak lagi siap-siap. Ngapain mereka? Mereka mencari kelemahan tembok kita dan tidak ada tembok yang lemah di tempat kita. Mereka bingung sendiri. Pada putaran yang ke-7 setelah mereka memutari, tiba-tiba aba-aba dibunyikan. Dan mereka serentak meniup sangkakala. Semua meniup sangkakala. Ya, lalu mereka bersorak-sorai. Puji Tuhan, haleluya. Wah, ketika mereka bersorak-sorak, tiba-tiba sesuatu terjadi teman-teman. Tembok itu mulai goyang dan roboh. Wah, keren sekali. Dan ketika tembok ini roboh, bangsa Israel menyerbu kota itu dan mau mengalahkannya dengan mudah. Sebagian besar sudah mati kena dirobohin ya, kena reruntuhan bangunan-bangunan itu. Sebagian besar mereka pada bingung, ini kok terjadi? Apa yang terjadi ini? Lalu mereka mulai ditaklukkan. Wah, sejak itu, habis itu Yosua tidak makin mudah. Dia harus menaklukkan paling tidak ada 30 raja. Dia dikeroyok oleh orang-orang Amori, orang Yebus ya, orang Girgasi, orang Het, macam-macam orang Kanaan. Di seluruh suku di daerah Kanaan itu mengeroyok orang-orang Israel. Tetapi Tuhan menolong mereka. Dan ini menjadi saksi betapa Tuhan dahsyat. Sekali lagi tepuk tangan dong. Weh, kita tidak perlu takut. Mungkin masalah kita segede tembok Yeriko, tapi Tuhan kita lebih besar. Amin. Mungkin masalah kita sekuat tembok Yeriko, tapi Tuhan kita jauh lebih kuat. Amin. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Nanti bilangin sama papa sama mama ya. Mama, papa gak perlu takut ya. Karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Kalau Tuhan menolong Yosua mengalahkan, merobohkan tembok Yeriko, Tuhan juga sanggup menolong kita. Dan hari itu orang-orang Israel sudah menaklukkan seluruh daerah. Dan mereka sudah membangun rumah masing-masing. Mereka sudah pergi ke rumahnya masing-masing. Dan Yosua sudah tua. Lalu dikumpulkanlah semua tua-tua dan bangsa Israel. Lalu Yosua membuat sebuah pidato terakhir. Sebelum akhirnya Yosua meninggal dunia. Dia berkata begini, ingat gak kalian? Tuhan yang berbicara sebenarnya ya melalui Yosua. Ingat gak kalian? Ketika kalian menaklukkan bangsa-bangsa ini. Bangsa-bangsa di tanah ini sebenarnya menurut ukuran manusia jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Dan Tuhan menolong kalian. Dia menghalau semua orang yang ada di daerah ini dan menyerahkannya bagimu. Jadi yang membuat kamu menaklukkan daerah ini bukan lenganmu yang kuat,
bukan pedangmu yang tajam, bukan panahmu yang hebat, tapi Tuhan yang menaklukkannya. Kalau Tuhan menyertai kamu, Tuhan akan menolong kamu untuk melawan bahkan orang-orang yang lebih besar. Oleh karena itu, aku berpesan, Yosua bilang begitu, kamu harus lebih tekun lagi mengasihi Tuhan. Siapa yang pengen lebih tekun lagi mengasihi Tuhan? Wih, banyak semuanya, lambaikan tangannya. Wah, luar biasa, kita harus lebih tekun lagi mengasihi Tuhan. Seperti hari-hari ini, super firman kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa teman-teman? Nah, kurang semangat. Dengan segenap apa? Hatimu, ya. Dan dengan segenap apa? Jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Wah, pintar semuanya. Tepuk tangan dong. Wah, teman-teman pintar semuanya di sini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan Yosua mengingatkan mereka, ingat hukum Musa enggak boleh diabaikan dan kamu harus mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi di sini banyak Allah-Allah lain. Ini di sini banyak penyembahan kepada Allah-Allah lain. Kamu sekarang boleh milih juga sih, mau pilih Allah yang mana? Allah yang hitam, Allah yang merah, yang kuning, atau bahkan yang lorek-lorek kalau ada. Ya. Boleh pilih, tapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Wah, pilihan yang keren teman-teman. Semua orang boleh pilih semaunya, sesuka hatinya. Tapi Joshua tetap pilih yang dari Tuhan. Juga teman-teman saat ini. Dunia ini menawarkan banyak sekali hal yang menarik hati kita. Hal yang memikat hati kita. Tetapi kita harus tetap memilih yang menyenangkan hati Tuhan. Mau enggak? Mau enggak? Siapa yang mau lambaikan tangannya? Wah, luar biasa ini. Oh, jadi Joshua yang luar biasa. Tetap memilih yang menyenangkan hati Tuhan. Ada orang berkata begini, Kak, aku memilih mainanku. Mainanku begitu menarik hatiku. Hei, kalau engkau mainan sampai lupa enggak berdoa, berarti hati kita sudah melekat. Dan kita tidak memilih Tuhan. Kalau kita memiliki sesuatu barang dan hati kita begitu melekat sampai ketika barang itu hilang atau rusak, kita marah, kita menyalahkan orang di sekeliling kita, maka kita sedang memilih barang itu dan tidak memilih Tuhan. Tapi hari ini saya berhadapan dengan teman-teman yang hebat-hebat. Dia mau memilih Tuhan. Sekali lagi, siapa yang mau memilih Tuhan? Wah, luar biasa. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, aku memilih Engkau. Corona boleh ada di mana-mana, tapi aku memilih Engkau. Sebab Engkau dahsyat, Engkau lebih hebat daripada apapun. Aku tidak takut dengan persoalan apapun. Sebab kalau Engkau berserta dengan aku, seperti tembok di belakang ini akan dirobohkan. Wah, luar biasa ya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita mau berdoa sama-sama. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada kita katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
Mungkin ada teman-teman yang bahkan sudah kehilangan, Tuhan gak baik sama aku. Kalau Tuhan baik, mengapa aku ngalami hal-hal seperti ini? Kalau Tuhan baik, kenapa aku sepertinya ditinggalkan? Jangan salah teman-teman. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Dia sedang menyembunyikan ya dan mau memberikan kepada kita sesuatu yang dahsyat dan diberikan tepat pada waktunya. Kalau ada teman-teman yang bahkan aku tidak tahu lagi Bapa baik padaku, hari ini saatnya kita datang. Mari kita akui bahwa Dia tetap baik dalam hidup kita. Tiba-tiba tembok Yeriko itu roboh dari dalam hidup kita. Amin. Amin. Bapa Engkau baik. Terima kasih Bapa. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta. Katakan sama-sama, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta. Teman-teman, Tuhan sanggup menolong kita. Bahkan bukan hanya kehidupan di dunia ini, Dia menyediakan jalan untuk kita sampai ke Bapa di surga. Namanya Yesus Kristus. Dia mati untuk kita supaya Dia menjadi jalan untuk kita sampai kepada Bapa. Bukan hanya masalah di dunia ini, tapi sampai di surga nanti Bapa tetap baik. Kalau ada teman-teman di sini, Kak, aku sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Aku sudah mengenal Tuhan Yesus. Aku sudah pernah mendengar cerita Tuhan Yesus, tapi belum pernah mengundang Tuhan Yesus di dalam hati. Saya mau ajak teman-teman untuk hari ini mengundang Yesus di dalam hati. Karena Dia adalah jalan kita untuk sampai kepada surga. Amin. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong kita sama seperti Tuhan menolong Yosua. Siapa yang mau lambaikan tangannya? Ada? Wah, taruh tangan kananmu di depan dada. Kak Yusa mau berdoa untuk setiap teman-teman yang taruh tangan di depan dadanya. Saya akan berdoa, teman-teman menirukannya di rumah. Amin. Sudah Amin. siap? Oke, kita mulai. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sore hari ini saya mau buka hati. saya membuka hati. Saya mau mengundang Tuhan Yesus. Saya mau mengundang Tuhan Yesus. Silahkan masuk dalam hati saya. Silakan masuk dalam hati saya. Orang berdosa ini. Orang berdosa ini. Saya menyerahkan hidup saya. Saya menyerahkan hidup saya. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Menjadi Tuhan Menjadi dan Tuhan Raja dan Raja dan Juru Selamat pribadi dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saya. dalam hidup saya. Mulai hari ini Mulai hari ini Engkau yang memiliki hidup saya sampai selama-lamanya. Jadikan saya anak-anak Allah. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Saya juga mau berdoa buat teman-teman yang lain. Taruh tangan kananmu di depan dada.
kita mau berdoa. Bapak Surgawi, Engkau melihat teman-teman di rumah. Mereka mau menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Mereka pengen seperti Yosua, memilih Tuhan dimanapun atau apapun keadaan hidupnya. Mereka mau memilih Tuhan. Walaupun mungkin kami belum mengerti, tapi pegang Tuhan. Pegang anak-anak yang memegang tangan di dalam dada, di depan dadanya saat ini. Yang berdoa bersama-sama dengan kami saat ini. Pegang hidup mereka. Tuntun hidup mereka. Beritahu dan ajari mereka sampai mereka mengenal Engkau dan berjalan dalam kebenaran-Mu, dipakai oleh Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang luar biasa. Jamin hidup mereka, meteraikan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Luar biasa. Teman-teman, jangan lupa hari Rabu ya jam 5 kita akan kembali di dalam channel yang sama. Hari Rabu jam 5 untuk kita bersama-sama ya, komsel sama-sama. Kalau teman-teman ada cerita pengalaman pribadi bersama Tuhan, teman-teman bisa share di WA supaya nanti kita bisa saksikan. Lalu yang berikutnya, kalau ada teman-teman digerakkan hatinya pengen menabur, pengen memberikan persembahan, teman-teman boleh ya minta tolong sama papa mama untuk transfer ke nomor-nomor ini ya, ke nomor-nomor di bawah ini ya. Dan kita akan ucapkan super firman kita bersama Kak Kekel. Tepuk tangan untuk semuanya. Siapa yang sudah siap untuk mengucapkan super firman? Saya. Lambaikan tangannya ke atas dan teriak haleluya. Haleluya. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita mau baca super firman di Yosua 24 ayat 15b. Semua udah menemukan atau bisa baca di layar HP-nya ya, layar HP atau layar laptopnya, oke? Siap? Siap. Kita baca ya Kak Indri, pakai gerakan siap? Siap. 1, 2, 3. Super firman Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya percaya katakan amin. Amin. Ya percaya katakan amin. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas bersama Kak Gomez dan Kak Hana. Selamat melanjutkan aktivitas. Halo adik-adik, saatnya aktivitas bersama Kak Hana dan Kak Gomez. Kak Gomez, Kak Gomez. Oh, hai. Hai, ya. Halo, halo. Kenapa kayak Pak Dokter hari ini? Oh, cari Biasa apa kita tadi? akan Cari melakukan apa di sesuatu bawah? yang berbeda, Kak. Oh, iya. Tapi tadi aku kayaknya kehilangan kacamata saya. Nah, ditaruh di mana tadi? Lupa saya. Oh, ya udah. Tak bantu Kak, tenang aja, ya. Sekarang kita mau aktivitas ya Kak ya. Oke. Nah, sekarang bersama Kak Hana dulu kita mau kuis. Kalau tadi mendengarkan firman dari Kak Yusak, adik-adik pasti bisa menjawab pertanyaan dari Kak Hana. Pasti bisa. Siap adik-adik? Mana suaranya? Tunggu. Sudah siap? Yo. Ya, sip. Kita mulai. Pertanyaan nomor 1. Siapakah nama hamba Tuhan yang diceritakan di firman tadi? Pilihannya A. Yohanes, B. Zakaria, C. Yosua. Aduh. Dihitung Kak. Ya kita berhitung ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Yosua. Yosua. Oke, next.
Betul. Di firman tadi, di negeri orang manakah bangsa Israel berada? Ya. Sekali lagi, di firman tadi, di negeri orang manakah bangsa Israel berada? A. Amori. B. Amon. Amon. C. Amalek. Kita hitung ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Amori. Siapa betul? Siapa yang betul? Angkat tangan, angkat tangan. Iya. Ya, Tadi udah dengerin ada Kak yang Yusak angkat semua berarti ya. Bagus. Nah, nomor 3. Yosua dan keluarganya memilih untuk tetap beribadah kepada titik. Gampang. A. Baal. B. Tuhan. C. Herodes. Ya. Ayo. Dihitung Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Tuhan. Ya. Oke. Nomor 4. Apa yang kita lakukan ketika kita merasa khawatir atau takut? Khawatir dan takut. A. Menangis. B. Tidur. Tidur. C. Berdoa kepada Tuhan. Kak, hitung Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Berdoa kepada Tuhan. Tuhan. Oke, ya kalau Hebat, takut hebat berdoa mereka. saja kepada Tuhan. Wah, ada yang tertawa. Pertanyaan terakhir nomor 5. Yang Tuhan akan lakukan apabila kita dan keluarga tetap setia beribadah kepadanya adalah A. Melindungi kita. B. Mengasihi kita. C. Semua benar. Jawabannya adalah, hitung Kak. Hitung adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Semua benar. Iya. Yeay. Wah, jawabannya semua benar ya. Nah, Oke. gitu kuis dari Kak Hana. Sekarang kita mau ke aktivitas. Nah, Aktivitas bersama Kak Gomez tepatnya ya. Kak Gomez akan melakukan eksperimen ya Kak ya. Ya, Oke. eksperimennya kita mulai ya. Nah, yang kita akan butuhkan adalah pertama adalah gelas, bagusnya gelas kaca ya. Nah, adik-adik boleh ambil sekarang ya. Nah, ada gelas kaca 2 atau gelas apapun yang bisa tembus pandang supaya kalian bisa lihat. Dan buat adik-adik yang di radio pun bisa menyiapkan juga ya gelas Ya. yang tembus pandang. Ya. Terus yang kita butuhkan adalah 2 butir telur. 2 butir Ya. telur ya. Kemudian Telur yang masih segar ya. Telur mentah atau telur matang Kak? Telur mentah. Telur mentah ya adik-adik ya, jangan Telur mentah salah. ya. Hati-hati Oke. supaya jangan sampai pecah. Waduh. Oke. Bisa ini. Sesudah Terus yang telur, ketiga kita kita butuh bisa siapkan air juga ya. Air, oke. Boleh. Ada yang boleh pakai ceret, boleh pakai apapun yang boleh. Oke. Nah, terus Kemudian kita butuh yang namanya garam. Garam, Nah, ya. garam rasanya apa? Asin ya. Nah, proses kerjanya begini. Pertama kita akan memasukkan air. Air Nah, ya. Kak Gomez akan masukkan ke dalam gelas yang kosong. Mhm. Ya, gelas yang kosong Kak Gomez tuangkan air. Ya, perhatikan adik-adik, air dituang ke dalam gelas kosong. Pertanyaan sebentar sama Kak Gomez untuk kalian yang ada di sana. Kalau misalnya Kak Gomez masukkan telur, kira-kira tenggelam atau mengapung? 1, 2, 3, apa yang terjadi? Oh, Tenggelam jawabannya adalah ternyata tenggelam. ya. Ternyata tenggelam adik-adik. Nah, untuk gelas yang kedua, Kak Gomez akan memasukkan air lagi. Nah, oke. Oke, dari situ terus ternyata Kak Gomez sudah memasukkan garam, ya. Pertanyaan Kak Gomez, di gelas yang ini kalian boleh loh masukkan lagi garam ke gelas yang barusan dimasukkan air, ya. Nah, kita mau lihat dulu. Ya. Oke, sudah siap? Pertanyaan Kak Gomez, apakah ini akan mengambang atau tenggelam juga?
Kira-kira Siap ya? 1, 2, 3. Ternyata dia masih tenggelam. Oh, mungkin Ada caranya. kurang ya Kak ya, Ya, garamnya ya. kita akan Oh. tambahkan terus. Walaupun Wow. sedikit tumpah tidak apa-apa ya. Adik-adik lihat. Nah. Wow. Naik telurnya adik-adik. Ya, Hasil, akan wow. Terus. Telurnya memanjat ke permukaan ya. Wow. Iya. Sampai habis Sampai garamnya. habis, nah. Wah, luar biasa Kak. Keren ini Wow, Kak. apa yang terjadi teman-teman? Hore. Ya. Telurnya naik adik-adik. Nah, kita bisa lihat sendiri ya. Ya. Ketika kita aduk-aduk ada telurnya mengambang. Nah, apa maksud ini? dari semua ini? Ya, Kak maknanya Hana? apa, Kak? Maknanya seperti ini. Seperti Joshua menantang keluarga-keluarga yang lain. Ketika mereka tidak berpihak pada Tuhan, tidak pernah berdoa dan sebagainya, maka beban dalam hidup mereka akan terus ada dalam kehidupan mereka. Berat ya Kak ya. Ya, tetapi kalau yang satu ini seperti Joshua ketika mereka berpihak pada Tuhan dan Selalu berdoa. selalu berdoa, misalnya dengan taburan garam ini. Nah. Itu apa? Beban mereka yang dari seperti telur ini akan Akan diangkat. terangkat. Ya. Jadi pilihannya ada pada tangan kalian. Yes. Beribadah kepada Tuhan atau Bukan kepada pada dunia. yang lain. Betul. Oke, ya. Adik-adik sudah melihat eksperimen Kak Gomez, jangan lupa ketika kalian melakukan eksperimen, difoto lalu di-upload di IG kita yaitu Joel Kids Kids Ministry. Ministry. Jangan lupa follow ya, minta tolong Papa Follow, Mama. uploadnya biar kita bisa lihat hasilnya ya. Ya, oke. Kita bisa ini ya. Sekian dari Kak Hana dan Kak Gomez, kita berjumpa lagi Sabtu depan. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat anak-anak semua. Yeay. Terima kasih buat antusias yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih buat papa dan mama yang sudah mensupport. Terima kasih buat teman-teman dari luar Jogja, juga di Jogja. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Yeay, haleluya. Kita akan bertemu hari Rabu di Komsel jam 5 sore dan hari Sabtu jam 6 sore. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Wah, ibadah kita sudah selesai nih. Tapi jangan sedih, minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah anak generasi YOL jam 6 sore. Jangan lupa juga ya, besok hari Rabu kita ada komsel anak jam 5 sore. Adik-adik bisa mengikuti ibadah dan komsel di channel YouTube Kemah Daud Jogja. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, tombol notifikasi. Jadi adik-adik tidak kelewatan kegiatan kita lainnya. Oke deh, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.